Hello everyone, di dalam video ini saya mau bahas dua tipuan setan mengenai karakter Bapa. Dan karena umat Tuhan di Hosea 4 ayat 6 dibinasakan karena tidak mengerti karakter Bapa, artinya dua tipuan setan ini akan membawa semua orang yang tertipu ke jurang kebinasaan. Oleh sebab itu, penting sekali kita tidak tertipu oleh tipuan-tipuan setan ini. Khususnya kita yang hidup di ujung sejarah dunia ini, sebelum pintu kasihan tertutup untuk selama-lamanya. Kita akan mengizinkan tulisan-tulisan roh nubuat itu untuk menjelaskan arti dari tulisan-tulisannya sendiri, tanpa kita perlu untuk mengartikan artinya, untuk menyesuaikan dengan kita punya preconceived ideas. Saya akan mulai dengan tipuan setan pertama yang saya akan baca dari buku The Desire of Ages. Dikatakan pada awal The Great Controversy antara setan dengan Kristus, setan mengatakan bahwa hukum Tuhan tidak bisa ditaati. Dan kalau yang setan bilang itu benar, artinya semua orang, malaikat ataupun manusia, pasti akan berdosa. Karena hukum Tuhan katanya tidak bisa ditaati. Lalu setan katakan, setelah hukum itu dilanggar, Bapa hanya dapat menjalankan justice-nya dengan menghukum pelanggar hukumnya. Dan mustahil dosa mereka diampuni, karena justice-nya Bapa tidak konsisten dengan mercy-nya. Setan katakan, mustahil untuk orang berdosa diampuni dosanya, sementara orang itu perlu dibinasakan oleh justice-nya Bapa. Kuasa dari pengaruh tipuan setan ini membuat dia menginstitusikan suatu teori justice yang tidak konsisten dengan mercy. Dan teori justice ini adalah justice tanpa mercy, atau merciless justice. Ini adalah justice palsunya setan yang sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Dan teori justice ini diterima banyak malaikat di surga yang bersama-sama dengan setan dibuang dari surga. Artinya sekitar sepertiga malaikat di surga dibuang keluar dari surga karena teori justice setan yang palsu ini. Dengan teori justice yang tidak konsisten dengan mercy ini, setan katakan, setiap dosa, yaitu orang berdosa, harus menerima hukuman pelanggarannya tanpa ada kemungkinan dosanya diampuni. Dan inilah teori merciless justice-nya setan mengenai Bapa di surga. That is such a wonderful thought, which gives emphasis to the point that God does not demand the penalty of death or sin. It is Satan and his angels who said that God will not forgive and that every sin must be punished and death must be the result. This is coming from the mind of Satan. It is not coming from the mind of God. God does not destroy movement menggunakan pernyataan ini sebagai bukti bagi mereka, karena yang mengatakan every sin must meet its punishment katanya adalah setan, bukan God. Pertanyaannya, mengapa setan mengatakan every sin must meet its punishment? Setiap dosa atau orang berdosa harus menerima hukuman pelanggarannya tanpa ada kemungkinan dosanya diampuni. Lalu Sister White lanjut, dia katakan, setan mengatakan every sin must meet its punishment karena waktu dia berontak di surga, dia dibanish, dia dibuang keluar dari surga. Sehingga jika manusia berdosa katanya, manusia juga perlu untuk di forever shut out dari Bapa di surga, sebagaimana dia juga sudah dibanish selama-lamanya dari surga. Jadi teorinya setan mengenai justice-nya God, bahwa God tidak mengampuni dosa orang berdosa, adalah karena waktu dia dibuang keluar dari surga, God katanya tidak menunjukkan mercy-nya. Dosanya katanya tidak diampuni. Dan berdasarkan hal itulah mengapa dia katakan manusia juga perlu dibinasakan jika mereka berdosa, sebagaimana dia juga diperlakukan dengan cara yang sama. Dan karena itulah sebabnya mengapa dia mengatakan every sin must meet its punishment. Pertanyaannya, apakah Bapa tidak menunjukkan mercy-nya kepada Lucifer waktu dia berontak di surga? Apakah Lucifer dibuang keluar dari surga tanpa Bapa memberikan kesempatan untuk dia bertobat dari pemberontakannya? Jawabannya saya mau baca dari buku Patriarchs and Prophets. Dikatakan, Bapa dalam mercy-nya sangat panjang sabar dengan Lucifer. Usaha yang hanya kasih Bapa dan hikmatnya dapat lakukan ditunjukkan kepada Lucifer
sehingga dia diyakinkan akan kesalahannya. Ketidakpuasannya dibuktikan tanpa alasan, dan ditunjukkan kepadanya apa hasilnya dari pemberontakannya jika dia tetap mengeraskan hatinya. Lucifer yakin di dalam hatinya bahwa dia salah. Dia melihat bahwa Bapa benar dalam segala caranya dan kudus dalam segala pekerjaannya. Bahwa hukum ilahi yang selama ini dia tuduh tidak adil adalah adil adanya. Dan dia sepatutnya mengakui semua ini di hadapan seluruh penghuni surga, termasuk malaikat-malaikat yang percaya tipuan-tipuannya. Jadi dengan jelas, Bapa menunjukkan mercy-Nya kepada Lucifer. Kepadanya diberikan kesempatan untuk bertobat agar dosanya diampuni. Sehingga teori justice-nya adalah teori yang tidak benar mengenai justice dan mercy-Nya Bapa. Karena kepadanya, Bapa tunjukkan mercy-Nya sebelum dia dibuang keluar dari surga. Itu sebabnya sangat tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa yang menuntut kematian adalah setan berdasarkan pernyataan every sin must meet its punishment, sehingga dosa manusia tidak bisa diampuni. Karena God sudah menunjukkan mercy-Nya kepada Lucifer, dan God juga siap mengampuni dosanya jikalau dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Jadi pertanyaannya, apakah Lucifer mengakui di hadapan seluruh penghuni surga bahwa Bapa just dan merciful, bahwa hukumnya yang selama ini dia tuduh tidak adil adalah adil adanya, dan semua tuduhannya mengenai pemerintahnya Bapa salah, bahwa imajinasinya selama ini pun salah? Seandainya dia melakukannya, dia dan malaikat-malaikatnya tidak perlu binasa. Dia masih ada kesempatan untuk kembali jika dia mengakui bahwa dia salah. Bapa siap mengembalikan dia ke posisinya jika dia siap untuk kembali kepada God dan mengakui hikmat penciptanya. Kita tahu hikmat Tuhan adalah kuasa Tuhan di 1 Korintus 1 ayat 24 yang adalah kayu salibnya Kristus. Artinya Lucifer mengerti jika dia kembali kepada God dengan mengakui dosanya, bahwa dosanya hanya dapat diampuni melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, sebagai pengganti kematian upah dosa daripada pelanggar hukum Bapa di surga. Karena tidak ada pengampunan dosa tanpa kematian atau tumpah darah. Artinya anak Bapa siap untuk mati bagi Lucifer, karena hanya dengan cara seperti itulah dosanya dapat diampuni. Dikatakan di Selected Messages, biarlah pikiran kita mengerti bahwa hanya melalui kematian Kristus di kayu saliblah Bapa akan memenuhi janjinya untuk mengampuni dosa kita. Mercy dan kasih-Nya adalah jaminan bagi orang berdosa jika kita melihat Kristus tergantung di kayu salib. Bapa menunggu untuk mengampuni dosa kita kalau kita bertobat dari pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kita hanya bisa bertobat jika kita menerima kematiannya anak di kayu salib, yang adalah untuk memenuhi tuntutan justice-nya Bapa yang menuntut nyawa dari pelanggar hukumnya. Korban-korban binatang yang sebelum kayu salib dipersembahkan adalah lambang darah Kristus ditumpahkan di kayu salib untuk keselamatan orang berdosa. Semua korban-korban ini adalah lambang kematian anak Bapa di kayu salib, yang mana hanya darahnya lah yang dapat membersihkan kita dari dosa-dosa kita, karena tanpa tumpah darah tidak ada pengampunan dosa. Hanya melalui kematiannya Kristus di kayu saliblah dosa kita diampuni, termasuk dosa Lucifer dan malaikat-malaikatnya di surga, kalau mereka mau mengakuinya. Jadi pertanyaannya, apakah Lucifer mengakui justice dan mercy-nya Bapa itu baik, dan mengaku bahwa tuduhan-tuduhannya terhadap pemerintahan Bapa selama ini salah? Waktunya telah tiba di mana dia harus membuat keputusan terakhirnya. Dia harus dengan sepenuhnya tunduk kepada kuasa pemerintahan Bapa atau mengeraskan hatinya untuk tetap berontak. Lucifer hampir kembali. Dia hampir bertobat. Dia hampir mengakui di hadapan seluruh penghuni surga bahwa dia salah. Tetapi dia tidak melakukannya, karena dia memilih untuk melayani keangkuhan hatinya dan menetapkan di dalam dirinya untuk tetap berontak terhadap Bapa yang dia sudah akui di dalam hatinya
sebagai Bapa yang adil dan benar dalam segala caranya. Kemurahan Bapa kepadanya dia salah artikan sebagai suatu kelemahan di bagian Bapa, bahwa kepanjang sabaran Tuhan baginya adalah sebuah indikasi bahwa Raja semesta alam akan menyetujui persyaratan-persyaratannya. Kita tahu orang-orang yang mengajarkan God tidak membinasakan mengatakan bahwa yang menuntut kematian adalah setan. Seakan-akan Raja semesta alam menyetujui persyaratan-persyaratannya setan, bahwa God tunduk kepada permintaan-permintaan setan untuk menuntut kematian orang berdosa, sementara God sendiri tidak menuntutnya. Ajaran itu adalah ajaran yang tidak ada dasar kebenarannya, tetapi adalah ajaran yang didasarkan berdasarkan pendapat pribadi, private interpretation. Dengan Lucifer berketetapan untuk mengeraskan hatinya, maka Lucifer, pembawa terang yang memantulkan kemuliaannya Bapa, yang berdiri di samping Bapa, melalui dosanya menjadi setan. Bapa yang penuh belas kasihan, dalam kerinduan kasihan kepada Lucifer dan para pengikutnya, berusaha untuk menarik mereka kembali dari jurang kebinasan yang mana mereka akan terjun. Kita sudah tahu bahwa pertobatan hanya dapat dilakukan melalui kayu salibnya Kristus. Di Yohanes 12 ayat 32, kematian Kristus di kayu salib menarik orang berdosa kepadanya, dan mersinya Bapa sedang menarik mereka kembali melalui kayu salibnya Kristus untuk bertobat, sehingga mereka tidak perlu dibinasakan, karena anak Bapa siap untuk membayar upah dosa mereka. Jadi walaupun Lucifer sudah menolak mersinya Bapa, namun para malaikat yang setia mendesak dia dan para simpatisannya untuk tunduk kepada Bapa. Mereka memperingatkan mereka semua untuk menutupi telinga mereka terhadap penalaran Lucifer yang menipu, dan mendesak setan dan para pengikutnya untuk mengakui kesalahan mereka dengan mempertanyakan hikmat dan otoritasnya. Kita tahu hikmatnya God adalah kayu salib di 1 Korintus 1 ayat 18 dan 24. Dosa mereka hanya dapat diampuni melalui kematian anak Bapa yang siap menggantikan kematian mereka, termasuk Lucifer. Dan oleh sebab itu, banyak mereka cenderung untuk mengindahkan nasihat ini, untuk bertobat dari ketidakpuasan mereka, dan berusaha untuk diterima kembali dalam perkenan Bapa dan anaknya. Namun, Lucifer sekarang menyiapkan penipuan yang lain. Dia sekarang menyatakan bahwa para malaikat yang telah bersatu dengannya telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Dan oleh sebab itu, Bapa tidak akan mengampuni dosa mereka. Sejauh menyangkut setan sendiri, memang benar dia sekarang sudah menutup pintu kasihannya. Tetapi tidak demikian halnya dengan mereka yang telah dibutakan oleh penipuannya. Bagi para malaikat ini, pintu pengharapan mereka masih terbuka. Dan seandainya mereka mengindahkan peringatan itu, mereka bisa melepaskan diri mereka dari jerat setan. Tapi sangat disayangkan, karena memilih untuk melayani keangkuhan mereka untuk berpihak kepada pemimpin pemberontak mereka dan keinginan untuk kebebasan tanpa batas, sehingga mereka juga menolak kasih Bapa dan mersinya, sebagaimana juga pemimpin mereka menolak belas kasihan Bapa. Jadi kita bisa lihat bahwa setan bohong waktu dia katakan manusia tidak bisa diampuni, sebagaimana dia juga dibuang keluar dari surga tanpa mercy. Setan mengatakan every sin must meet its punishment, karena dia cemburu kalau Adam dan Hawa dosanya diampuni dan diselamatkan. Karena misery loves company, penderitaan suka ditemani. Setan iri kalau manusia setelah berdosa, dosanya diampuni, karena dia sudah hilang selama-lamanya. Dan itulah sebabnya mengapa dia mengatakan every sin must meet its punishment. Kepada malaikat di surga diberikan probation, dan di dalam masa probation mereka gagal ujiannya dan mereka jatuh karena mereka percaya tipuannya setan. Namun walaupun mereka gagal, Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka bertobat, karena anak Bapa siap untuk memikul upah dosa mereka, sebagaimana Kristus juga siap memikul dosa Adam dan Hawa waktu mereka gagal probation mereka. Sangat disayangkan para malaikat ini memilih untuk berpihak kepada setan, sehingga pintu kasihan mereka tertutup untuk selama-lamanya. Mereka menolak Kristus sebagai pengganti kematian upah dosa mereka, dan oleh sebab itu, mereka sendiri harus memikulnya. Lucifer berdosa setelah kepadanya telah diungkapkan kasih Bapa.
Pertanyaannya, apa kasih Bapa yang dimengerti Lucifer sebelum dia berontak terhadap pemerintahan God? Kasih Bapa yang Lucifer sudah mengerti terdiri dari justice-nya dan mercy-nya. Artinya, Lucifer sangat mengerti bahwa Bapa adalah God yang just dan merciful. Kita sudah tahu dia mau memisahkan justice-nya Bapa dengan mercy-nya untuk menuduh Bapa yang hanya menghukum orang berdosa tanpa memberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Tapi kita tahu itu adalah bohong. Karena kepadanya dan para malaikat-malaikatnya, Bapa memberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi mereka menolaknya. Sekarang dia katakan kepada manusia bahwa Bapa tidak ada kasih. Karena Bapa hanya menjalankan justice-nya tanpa memberikan mercy-nya kepada orang berdosa. Tapi kita tahu bahwa itu adalah tipuan yang dari dulu dia sudah ucapkan. Karena dia tahu dia sendiri yang menolak mercy-nya Bapa. Sehingga dia dan para malaikat-malaikatnya dibuang keluar dari surga. Lucifer menolak mercy-nya Bapa setelah dia mengerti karakter Bapa, kebaikannya Bapa, dan keinginan Bapa untuk mengampuni dosanya dan mengembalikan dia ke posisi sebagai kerub pelindung. Ini semua setelah diungkapkan kepadanya, dia memilih untuk menolak mercy-nya Bapa dan tetap berontak terhadap Bapa dan anaknya. Adam dan Hawa gagal probation mereka karena ditipu setan. Mereka tidak mengerti betapa lebar dan dalamnya kasih Bapa dibandingkan dengan apa yang Lucifer sudah mengerti. Sehingga mereka masih mempunyai pengharapan untuk diselamatkan. Namun, kalau setelah mereka mengerti, dan mereka tetap memilih untuk berdosa, maka mereka juga seperti Lucifer dan malaikat-malaikatnya akan dibinasakan oleh justice ilahinya Bapa. Kesimpulannya dari tipuan setan pertama di buku Desire of Ages ini, waktu setan katakan, every sin must meet its punishment, pernyataan itu bukan bukti bahwa yang menuntut nyawa pelanggar hukum adalah setan. Karena dia tidak mau Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya diampuni dosanya dan diselamatkan. Karena misery loves company. Dia cemburu untuk melihat manusia diselamatkan. Sementara dia dengan malaikat-malaikatnya satu kali kelak akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tujuan setan adalah agar kondisi manusia tidak berbeda dengan kondisi malaikat-malaikat yang dibuang keluar dari surga, suram dan tanpa pengharapan. Lalu dia reason di dalam hatinya, jikalau God mengampuni dosa manusia yang telah berdosa, maka God juga akan mengampuni dia bersama malaikat-malaikatnya dan menerima kembali mereka ke dalam surga. Namun dia sangat dikecewakan, karena walaupun Adam dan Hawa dan keturunannya diampuni dosa-dosanya, dia bersama para malaikatnya tidak. Bukan karena Bapa pilih kasih, tetapi karena dia dan para malaikatnya menolak mercy-nya Bapa. Rencananya gagal, sehingga dia menuduh Bapa sebagai Bapa yang tidak adil, karena manusia diampuni sementara dia dan malaikat-malaikatnya katanya tidak. Tetapi bagi pelajar firman Tuhan, kita tahu bahwa pernyataannya berdasarkan kecemburuan hatinya, bukan berdasarkan kebenaran. Sekarang kita mau lihat tipuan keduanya setan di chapter yang kita sedang pelajari mengenai tipuan-tipuannya. Setan mengatakan bahwa mercy-nya Bapa membatalkan justice-nya, bahwa kematian Kristus di kayu salib membatalkan hukum Bapa. Kita sudah belajar, tadi dia mengatakan bahwa Bapa hanya menjalankan justice-nya tanpa menunjukkan mercy-nya terhadap pelanggar hukumnya. Sekarang setan katakan Bapa membatalkan justice-nya karena Bapa menunjukkan mercy-nya terhadap pelanggar hukumnya. Sementara kedua-duanya sangat bertentangan. Kristus katakan, dia datang ke dunia untuk memenuhi tuntutan hukum Bapanya, bukan untuk meniadakannya. Sementara setan katakan, kematian Kristus di kayu salib ialah untuk meniadakan hukum Bapanya. Pertanyaannya, apa tuntutan Bapanya yang dipenuhi anaknya di kayu salib? Tuntutan hukum Bapa adalah nyawa pelanggar hukumnya. Dengan kata lain, tuntutannya hanya dapat dipenuhi jika ada kematian pelanggar hukumnya. Kematian Kristus di kayu salib memenuhi tuntutan hukum Bapanya untuk memenuhi justice-nya Bapa. Karena kematian Kristus menggantikan kematian orang berdosa, agar manusia diberikan mercy untuk bertobat dan tidak melanggar hukumnya lagi. Setan katakan, kematian Kristus di kayu salib ialah untuk meniadakan hukum Tuhan. Dan itulah tipuan keduanya setan dalam pembahasan kita di video ini.
Artinya, kalau pernyataan setan benar, maka orang yang dosanya sudah diampuni tidak perlu lagi untuk menurut hukum, karena hukumnya sudah tidak ada untuk ditaati. Karena katanya, sudah dibatalkan Kristus waktu Kristus mati di kayu salib. Jadi pertanyaannya, apakah Bapa memberikan anaknya untuk mati kematian yang sangat hina di kayu salib, agar orang berdosa bisa tetap melakukan kejahatan? Bedanya sekarang kejahatan itu bukan dosa, karena hukum sudah ditiadakan. Itulah ajaran yang sangat tidak masuk akal. Kematian Kristus di kayu salib ialah untuk memenuhi justice Bapanya, agar manusia bisa diberikan probation kedua untuk tidak mengulang kembali pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden, yaitu mereka percaya tipu-tipunya setan. Setan katakan, Bapa hanya bisa menjalankan justice-nya tanpa mercy, yang mana setiap orang berdosa harus mati tanpa kemungkinan dosanya diampuni, dan itu adalah tipuan pertamanya. Sekarang dia katakan, Bapa menunjukkan mercy-nya sehingga dosa orang berdosa diampuni. Dan sekarang mereka tidak akan berdosa lagi, karena hukumnya Bapa dibatalkan di kayu salib anaknya. Sister White menulis di Desire of Ages, dia katakan, kematian Kristus di kayu salib menunjukkan bahwa justice dan mercy-nya Bapa tidak pernah bisa dipisahkan. Karena yang berciuman di kayu salib adalah justice dan Bapa punya mercy. Sementara setan tujuannya ialah untuk memisahkan justice-nya Bapa dari mercy-nya. Di satu sisi, setan katakan dalam tipuannya, Bapa hanya just tanpa mercy. Dan di sisi lainnya dia katakan, Bapa hanya mercy tanpa justice, karena justice-nya ditiadakan di kayu salib. Kita ingat setan katakan bahwa hukum Tuhan tidak bisa ditaati, sehingga pasti makhluk ciptaannya akan berdosa. Sehingga dalam tipuan pertamanya dia katakan, Bapa membinasakan orang berdosa tanpa mengampuni dosa mereka karena mereka melanggar hukumnya yang tidak bisa ditaati. Di sini kita lihat setan melakukan pembunuhan karakter terhadap Bapa yang penuh kasih terhadap makhluk ciptaannya. Di sisi lainnya setan dikatakan, Bapa memberikan anaknya untuk mati kematian orang berdosa karena manusia tidak bisa menurut hukumnya. Lalu Bapa tiadakan hukumnya karena hukumnya tidak bisa ditaati. Sehingga manusia sekarang tidak akan berdosa lagi, karena dosa adalah pelanggaran hukum. Dan karena hukumnya sudah ditiadakan di kayu salib katanya, sehingga otomatis dosanya pun tidak akan dicatat lagi, sehingga nggak ada orang yang perlu mati. Di satu sisi setan katakan hukum Tuhan tidak bisa dirubah, karena upah dosa adalah kematian tanpa pengampunan dosa. Lalu di sisi lainnya setan katakan hukum Tuhan dirubah, karena hukumnya tidak bisa ditaati. Jadi anaknya mati untuk memenuhi tuntutan hukumnya, lalu hukumnya ditiadakan. Memang setiap ajaran yang keluar dari mulut setan bukan main. Kita bisa lihat roh kebenciannya terhadap hukum Bapa yang dia perangi di surga sampai saat ini di bumi ini dia masih memeranginya. Kematian anak Bapa ialah untuk memenuhi tuntutan justice Bapanya, agar manusia dapat diberikan probation kedua. Lalu dosanya diampuni kalau mereka mengakuinya. Dan kuasa untuk menurut diberikan melalui rohnya Kristus yang berdiam di dalam hati setiap orang yang percaya. Yang dengan kuasa rohnya Kristus, mereka tidak akan melanggar hukum Tuhan yang tidak pernah bisa dibatalkan. Itulah Injil Kristus yang mana orang yang hilang, mereka katakan itu adalah satu kebodohan. Tetapi bagi orang yang selamat, Injil Kristus, kematian Kristus di kayu salib adalah kuasanya God dan hikmatnya God yang menyelamatkan. Adam dan Hawa waktu mereka diciptakan ditempatkan di dalam masa probation yang fungsinya untuk menguji kesetiaan mereka kepada penciptanya. Seandainya mereka setia, dengan kata lain lulus ujiannya, maka mereka akan dibuat menjadi setara dengan malaikat Tuhan. Namun kita tahu mereka gagal ujiannya, karena mereka memilih untuk lebih percaya perkataan-perkataan setan daripada perintah hukum Tuhan. Dan oleh sebab itu, mereka harus mati. Thou shalt surely die. Namun, Kristus memilih untuk mati kematian mereka, agar Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya diberikan masa probation kedua untuk membuktikan kesetiaan mereka atau tidak. Tanpa kematian Kristus, manusia tidak akan diberikan masa probation kedua. Dan jikalau mereka setia dalam masa probation kedua ini,
maka mereka akan memperoleh kehidupan kekal. Tetapi jikalau mereka memilih untuk percaya perkataan-perkataan setan, setelah mereka mengerti dengan jelas perintah-perintah Tuhan, maka mereka harus memikul upah dosa mereka sendiri, karena mereka menolak kematian anak Bapa yang menggantikan kematian kekal mereka. Manusia memilih untuk dibinasakan dengan cara mereka sengaja tanpa paksa untuk tidak mau tahu apa yang benar, ataupun menolak apa yang mereka tahu benar. Mereka yang memilih untuk tetap berdosa adalah mereka yang menolak untuk menurut, karena mereka menyangkal untuk memikul salib penyangkalan diri. Lucifer juga memilih untuk dibinasakan, karena setelah dia mengerti karakter Bapa dan rencana Bapa untuk menyelamatkan dia memilih untuk mengikuti kehendak hatinya yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Sehingga dia willingly, dengan rela, tanpa dipaksa, memilih untuk menolak kebenaran. Setelah Lucifer berontak, kepadanya diungkapkan kesalahannya dengan cara mengungkapkan kebenaran Bapa dan Anak yang siap untuk menyelamatkan dia dari kebinasan kekal. Namun malaikat ini mengeraskan hatinya terhadap terang yang telah menerangi hatinya, sehingga tidak ada lagi yang Bapa dapat lakukan untuk menyelamatkan Lucifer dari pilihannya. Masa probation adalah waktu yang diberikan Bapa untuk memilih apa yang benar dan menolak apa yang salah. Dan jikalau pilihannya salah, dengan mercy yang sangat panjang sabar, Bapa akan memberikan kesempatan untuk yang salah pilih untuk memilih apa yang benar. Namun, jikalau dia tetap memilih yang salah setelah terang menerangi hatinya, maka tidak ada lagi yang dapat dilakukan kepadanya, selain menunggu waktunya di mana dia akan dibuat menjadi seakan-akan dia tidak pernah ada. Dan itu adalah kematian kedua nanti, di mana tidak akan ada kebangkitan untuk selama-lamanya. Pilihlah yang benar berdasarkan the law and the testimony, karena selain itu adalah kegelapan yang membinasakan. Bapa adalah Bapa yang just dan Bapa yang merciful. Dan bukti kebenaran itu adalah kayu salib anaknya. Karena tanpa kayu salib, upah dosa harus dipikul masing-masing pelanggar hukumnya tanpa kemungkinan dosanya diampuni. God is love indeed, dan kasihnya diungkapkan dalam justice-nya, dan Bapa punya mercy. To God be the glory.